Selamat pagi untuk semuanya. Inilah kegiatan saya setiap hari. Bangun pagi kasih minum dulu orang tua karena orang tua sudah sakit saraf. Sarafnya tidak berfungsi lagi. Ini kegiatan untuk mengganti pempres. Kebetulan setiap pagi 2 kali, kadang 3 kali sehari kita ganti pempres. Karena orang tua sangat berat ya, badannya tidak bisa bergerak ngapa-ngapain. Jadi saya urus sendiri dengan cara saya sendiri. Gimana yang bisa begitu saya buat. Saya miringkan orang tua supaya bisa saya buka pempres dan pempres sehingga saya lap. Ya, setelah buka pempres kita lap pakai tisu basah ya, ya guys. Itu menghindarkan supaya tidak bau guys, tidak bau amis atau tidak bau pipis. Namanya juga perempuan, keputihan ada, jadi harus hati-hati kita membersihkannya guys. Kita lap pakai tisu basah, lalu kita pasang pempres lagi guys. Kita pasang pempres, udah kira-kira cocok, udah pas, kita balikkan. Baru kita pasang perekat pempresnya guys. Dengan berhati-hati ya guys, karena orang tua tidak bisa berdaya lagi. Selesai pasang pempres, sesudah selesai kita akan pakaikan celana guys. Benar-benar sudah bisa masuk ya guys. Lalu orang tua mau kita dudukkan dulu supaya badannya bisa dilap. Ganti baju, dilap dengan baju yang baru ya guys. Sangat berhati-hati dan cukup pelan-pelan. Karena orang tua sedang sakit, kita tidak bisa dengan keras-keras. Oke, kita buka baju perlahan-lahan ya guys. Karena orang tua tidak bisa duduk tegak. Kalau duduk menyender, bersandar ke kursi atau di tempat tidur itu bisa guys. Tapi kalau untuk duduk sendiri untuk menopang tidak sanggup lagi guys. Karena sudah tidak berfungsi lagi guys. Buka pelan-pelan. Satu persatu dibuka dulu. Satu tangan menahan, satu membuka. Harus gimana? Kita pakai akal sendiri. Gimana supaya bisa terbuka? Dengan cara kita sendiri ya beginilah guys, karena tidak ada teman. Kita berusaha sendiri, kita lap pakai air hangat. Supaya badan tidak bau atau tubuhnya supaya segar. Kita lap pakai air hangat.
Doakan ya teman-teman supaya lebih cepat sembuh orang tua saya ini, karena penyakitnya sudah ada kurang lebih dari 2 tahun. Paling parah, yang sangat-sangat parah adalah sudah berapa bulan ya, kira-kira kurang lebih 1 tahun. Kita kasih minyak kayu putih, kita taburin ke seluruh tubuhnya supaya merasa hangat dan wangi juga ya guys. Maaf ya guys, saya hanya ingin atau mohon doanya supaya orang tua ini cepat sembuh dan ada jalan keluar yang terbaik. Kita melakukan orang tua ini dengan senang hati dan apa adanya, karena kita merawat orang tua ini di rumah adik. Ya, kita menumpang di rumah adik laki-laki. Karena orang tua sudah tidak punya apa-apa lagi. Bapak saya dulu juga penyakitnya sama seperti mama, penyakit saraf. Saraf tidak berfungsi. Jadi mereka suami istri kena penyakit saraf. Tapi bapak sudah terlebih dahulu disayang oleh Tuhan dan dia sudah pergi 2 tahun yang lalu. Setelah bapak pergi, mama kena penyakit itu lagi. Jadi kita harus sabar, mohon doakan supaya saya sabar, sehat, bisa merawat orang tua dengan senang hati. Tolong doanya ya guys. Pegang dong, pegang aku, pegang. Lap kaki lagi guys, karena tadi ganti pempres, wajahnya, tubuhnya sekarang kaki. Selesai ini saya akan pindahkan orang tua ke kursi supaya saya akan bisa untuk mengkerimbat rambut. Karena saya mengkerimbat rambut atau mencuci rambut orang tua 3 hari sekali ya guys. Dengan caraku guys, gimana caranya supaya dia bisa bergeser? Saya peluk, saya angkat, begitulah dia bisa guys. Dudukkan di kursi, kira-kira sudah aman, baru kita biarkan guys, karena di orang tua ini harus duduk bersender. Kita mulai buat anduk supaya kita kerimban apa adanya. Gimana semampu kita, gimana keadaan, begitu kita untuk mengkerimbat guys. Yang penting gimana supaya bisa bersih. Itu aja guys. Ya, kita mulai kerimbat pelan-pelan. Pelan-pelan, yang penting sudah sekelar. Udah siap.
Sampai sapu tangan ya, supaya untuk ngelap, karena selalu ngences guys. Tiada hari. Kita geser ke belakang. Kita dengan pelan-pelan, kita tidak ngangkat orang tua, tapi kita menggeser kursinya ke belakang. Kita mundurkan ke belakang supaya kena ke tembok, dia menyandar ke tembok dan di samping lemari guys, tidak akan jatuh. Jadi kita sudah yakin, kira-kira sudah yakin, kita biarkan udah pas, baru kita lepaskan guys. Sesudah yakin duduknya, kita ambil nasi, kita kasih makan ya guys. Makanan orang tua ini bubur setiap hari, 3 kali sehari kita kasih makan bubur ya guys, karena tidak bisa lagi mengunyah sama menelan harus pelan-pelan guys, kita harus sabar sekali ngasihnya. Untuk perintah dari saraf itu tidak ada untuk menelan guys, jadi cukup sabarlah kita guys, tidak ada untuk perintahnya, harus kita kasih pelan-pelan, kita ngomong selalu guys sampai habis nasinya guys. Udah habis guys, kita kasih minum juga pelan-pelan guys, kita kasih minum dengan baik, karena menelan air juga dia agak susah guys. Inilah kehidupan orang tua dan inilah kegiatan. Setelah makan, saya akan terapi kaki dan tangannya pelan-pelan saya picit-picit supaya ada merasa gerak, ada kegerakan pengaliran darah itu guys ke tubuhnya, ke kaki, ke tangan juga guys. Jadi saya setiap hari begitu. Setiap pagi ngelap, pasti saya tarik-tarik itu jari-jarinya, jari kaki dan jari tangannya guys. Dipijit-pijit tangannya. Udah kan? Enak kan? Enak kan? Tegak gini. Inilah setiap hari guys. Kadang orang tua kalau kita tarik dia marah guys. Oke guys, tolong doakan supaya orang tua cepat sembuh. Terima kasih.